dari teman-teman ingin menjawab? Saya izin menjawab, Aisyah. Ya, silakan Farah. Saya coba ulang lagi ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ananda Zahra di sini adalah apa karya Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub yang paling populer di bidang hadis dan bagaimana isi serta sistematika penulisannya dan kriteria kesohihan hadis menurut beliau. Nah, salah satu karyanya yang menurut saya populer itu adalah hadis-hadis bermasalah. Nah, buku tersebut ini berisi informasi penting tentang hadis-hadis yang dipermasalahkan di kalangan masyarakat. Beliau ini menyiapkan bukunya cukup lama, terhitung dari tahun 1994 sampai tahun 2003. Penyiapan buku ini selama 9 tahun. Namun ini wajar karena untuk menyiapkan isi bukunya beliau menunggu apa yang menjadi permasalahan yang berkembang di masyarakat saat itu. Nah, yang terdapat dalam bukunya berasal dari kejadian terjadi jauh sebelum tahun 1994. Ali Mustafa Kiai Haji Ali ternyata menemukan beberapa hadis yang bermasalah. Beliau memiliki melalui karyanya buku hadis-hadis bermasalah menghimpun 33 hadis yang memiliki masalah. Buku itu merupakan buku beliau yang ke-16 dan dari buku-buku beliau yang sudah diterbitkan, buku tersebut menempatkan posisi yang paling strategis karena berisi hadis-hadis yang dipermasalahkan di kalangan masyarakat. Buku hadis bermasalah ditulis sebanyak 203 halaman. Lalu koleksi hadis dalam buku beliau tidak terbatas pada satu pembahasan saja, akan tetapi berisi beberapa pembahasan. Beliau mengisi kitabnya dengan hadis-hadis tentang hukum, tentang muamalah, tentang fadhailul amal, kisah-kisah, akhlak, dan beberapa pembahasan yang lain mengenai hadis-hadis yang populer di kalangan masyarakat yang kualitas hadisnya itu lemah. Lalu metode yang dipakai oleh Ali Mustafa Ya'qub dalam menulis bukunya adalah metode maudhu'i atau tematik, dengan diawali dengan uraian cerita atau kisohah dan metode dialog atau hiwar. Bahkan kadang-kadang di sana diselipi dengan kata-kata jenaka. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami kandungan hadis tersebut. Sebagai suatu cerita, terkadang tulisan-tulisan tersebut diangkat dari kejadian-kejadian terjadi. Ada sebanyak 33 hadis yang beliau himpun dalam bukunya. Ke-33 hadis tersebut dipandang hadis-hadis yang bermasalah atau dipandang sebagai hadis dhaif. Untuk memastikan kualitas sebuah hadis dalam menyusun bukunya, terlebih dahulu beliau meneliti hadis itu dengan mentakhrij hadis tersebut dari kitab sumbernya dan tidak hanya merujuk pada satu kitab saja, akan tetapi semua kitab-kitab yang menukil hadis tersebut. Setelah itu barulah beliau melakukan iktibar atau meneliti siapa-siapa yang menjadi sanadnya, siapa rawinya, dan tak lupa juga beliau meneliti kualitas matannya. Baru setelah itu beliau memperkuatnya dengan asbabul wurud hadis tersebut di masyarakat, dan tentu saja dengan dilakukan perubahan nama-nama tokoh dalam cerita. Ada pula tulisan itu semata-mata fiktif tanpa diawali suatu kejadian apapun, dan ada pula yang merupakan gabungan antara fakta dan fiktif. Penulis buku yang juga pimpinan pesantren luhur ilmu hadis Darussunnah menjabarkan setiap hadis dari mulai matan, teksnya, rawi, periwayat, kualitas hadis, dan kedudukan hadis itu secara umum, serta uraian sedikit banyak menyangkut ilmu hadis. Mungkin seperti itu, Ananda Zahra, jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farah Nurfadila yang memberikan jawabannya sangat lengkap. Semoga jawabannya bisa diterima oleh Ananda Zahra. Baik, selanjutnya pertanyaan Hasna, yaitu pertanyaannya, sebutkan salah satu karya dari Dr. Syuti Ismail dalam bidang hadis dan jelaskan isi kitab atau buku tersebut. Dari teman-teman kelompok 12, silahkan yang ingin menjawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hasna. Ya, silahkan Devi. Jadi salah satu karya Syuhudi Ismail dalam bidang hadis yaitu tentang metodologi penelitian hadis Nabi. Jadi isi dari buku ini adalah tentang langkah-langkah kita untuk memaknai hadis, sehingga kita itu dapat menentukan
mana hadis yang dimaknai secara tekstual dan konstekstual. Adapun langkah-langkah yang terdapat dalam buku ini yaitu langkah pertama, kita harus melihat dulu bentuk redaksi matan dari hadis tersebut. Kemudian menghubungkannya dengan kedudukan Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis. Kemudian kita mencari tentang asbabul wurud atau latar belakang munculnya sebuah hadis, dan langkah terakhir yaitu meneliti hadis yang saling bertentangan. Mungkin hanya itu jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi. Semoga jawabannya bisa diterima oleh Hasna. Baik, selanjutnya silakan dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyalakan audionya. Saya ingin bertanya, Aisyah. Ya, silakan Farah. Saya Farah Hasanah Nur dari kelompok 8. Ingin bertanya, adakah kitab yang menjadi rujukan Kiai Ali dalam melakukan suatu ijtihadnya? Mungkin itu yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Farah. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kita izin bertanya, Aisyah. Baik, silakan Dita. Pertanyaannya, kapan dan pada umur berapa Kiai Haji Ali Mustafa wafat? Itu aja mungkin, Syah. Ya, terima kasih Dita. Untuk pertanyaan Farah Hasanah, yaitu adakah kitab yang menjadi rujukan Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam melakukan suatu ijtihadnya? Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin menjawab? Jika tidak ada, akan saya jawab. Jawabannya ada. Adapun Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub biasanya melakukan ijtihad yaitu dengan bentuk takhrij hadis. Dan langkah-langkah beliau yang beliau tempuh dalam mentakhrij hadis, biasanya beliau merujuk pada kitab Ushul Takhrij wa Dirasah wal Asanid karya Profesor Mahmud Toha. Seperti itu. Baik. Apakah bisa diterima oleh para Hasanah? Iya, Aisyah. Makasih. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dita Andini. Pertanyaannya yaitu, kapan dan pada umur berapa Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wafat? Apakah dari teman-teman kelompok 12 ada yang ingin menjawab? Baik, jika tidak ada akan coba saya jawab. Jadi Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wafat pada tanggal 28 April pada tahun 2016, sekitar umur 64 kalau nggak salah, karena beliau kelahiran 1952 dan beliau wafat di Rumah Sakit Hermina Jakarta. Dan dikabarkan, dan setelah saya baca-baca, dikabarkan beliau wafat karena sakit. Sudah sakit pada satu hari sebelumnya dan dibawa ke rumah sakit, kemudian wafat. Seperti itu. Semoga jawabannya bisa diterima oleh Dita Andini. Baik, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Aisyah. Ya, silakan Aski. Saya Aski Syafrina Mumtazah. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan dari karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub di bidang hadisnya yang paling populer tersebut? Baik, terima kasih Aski. Selanjutnya, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, dari pertanyaan ASKI, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari karya Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob di bidang hadisnya yang paling populer? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Farah Nur Fadila mungkin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aski. Pertanyaan Aski berkaitan ya sama pertanyaan Ananda Sahara tadi. Sama-sama menanyakan tentang buku populer, karya populernya Kiai Haji Ali Mustafa. Jadi dalam buku hadis-hadis bermasalah itu memiliki keistimewaan dibandingkan buku sejenisnya. Seperti yang pertama adalah mencantumkan nama perawi hadis yang bermasalah. Yang kedua, membubuhi bukunya dengan komentar-komentar para ulama terhadap hadis yang diteliti. Lalu yang ketiga, dilengkapi dengan uraian cerita atau kisohah dan metode dialog atau hiwar. Lalu yang keempat, menjelaskan sumber di mana hadis tersebut diambil. Nah, itu tadi adalah kelebihannya. Lalu kekurangannya adalah dalam sebuah penelitian, khususnya ilmu hadis, sebuah penukilan yang akurat adalah penukilan yang dilakukan dari buku pertama dari sumber yang asli. Seyogyanya penelitian dalam buku itu semuanya begitu. Namun karena terkadang beliau kesulitan mendapatkan sumber yang asli itu, beliau terpaksa menukil dari sumber yang kedua. Kelemahan dalam penukilan seperti ini adalah apabila dalam penukilan sumber kedua itu salah, kemudian beliau menukil dari situ, maka akan terjadi 2 kali kesalahan dalam penukilan. Namun bagaimanapun beliau telah berusaha untuk merujuk dan menukil dari sumber-sumber yang asli. Yang pertama, kecuali beliau mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan rujukan-rujukan yang asli, dan yang akhir ini jumlahnya sedikit. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan dari buku hadis-hadis bermasalah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farah atas jawabannya. Semoga jawabannya bisa diterima oleh Asti. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, Aisyah. Ya, silakan Denisa. Apa pandangan Kiai Ali dalam memaknai hukum bid'ah? Udah, gitu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Denisa. Pertanyaan dari Denisa mungkin akan dibantu jawab oleh Devi Ramayani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Denisa, yaitu tentang pandangan Kiai Ali Mustafa Yaakob dalam memaknai hukum bid'ah. Jadi pandangan beliau itu dalam memaknai hukum bid'ah itu bersikap moderat. Beliau berpandangan bid'ah itu bukanlah pendapat yang berbeda karena lahir dari konsekuensi adanya ijtihad. Namun, bid'ah dalam ibadah itu adalah amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu, menurutnya, zikir berjamaah dan lain-lainnya itu tidak termasuk bid'ah yang sesat atau bid'ah dolalah. Seperti yang kita pelajari bahwa bid'ah itu ada 2 ya, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Dalam menyikapi ulama-ulama Arab Saudi dan komunitas Salafi di Indonesia yang cenderung kaku dan tekstual, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob terlihat tidak menunjukkan sikap frontal dalam membantah dan mengomentari mereka. Sebab dalam pandangan Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob itu, perbedaan seperti ini adalah hal yang lumrah terjadi. Perbedaan faham tidak perlu menjadikan permusuhan dan tindakan kekerasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devi. Semoga jawabannya bisa diterima oleh Denisa. Baik, selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Sekali lagi, dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, akan kami serahkan kepada Ibu dosen, kepada Ibu Ifati Zamimah. Kepada beliau kami haturkan. Bentar ya. Tadi nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah membahas tadi tentang Profesor Dr. Syuudi Ismail dan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Untuk Profesor Dr. Syuudi Ismail ini memang saya masih belajar waktu itu, bukunya masih ada ya. Bukunya dulu khas banget, warnanya hitam. Kemudian apa namanya, tulisannya hijau. Saya lagi nyari nih, mana ya. Buku hadis saya juga lumayan banyak, cuman Pak Syuudi Ismail ini banyak digunakan juga karena memang sebentar mana ya. Enggak, belum ketemu. Baik, dari kedua tokoh ini ya, ini kan paling dekat sekali ya. Al-Maghfur lah, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, saya masih belajar dengan beliau. Nah, Profesor Syuudi Ismail ini memang memiliki beberapa pembaharuan dalam kajian hadis di Indonesia. Tadi diantaranya yang sudah dibahas makalah tadi ya, tentang kaidah kesohihan dan sebagainya. Nah, karena beliau ini seorang akademisi gitu ya, maka banyak dikutip. Kemudian teori-teori tentang hadis beliau banyak digunakan oleh pengkaji hadis sesudah eranya. Jadi tetap masih digunakan. Jadi memang seperti pembaharuan atau kenapa orang itu menjadi tokoh dalam hal tersebut mungkin sudah saya sampaikan minggu lalu. Selain dari tokohnya yang mempunyai keilmuan, kemudian dua dia memiliki buku gitu kan ya, memiliki buku yang dihasilkan gitu kan. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga adalah karena ada sebuah teori yang dia hasilkan dari penelitiannya, gitu kan. Teori apa maksudnya? Ya, teori itu seperti gini. Kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu teori. Nah, misalkan, atau ketika ketika
mendung ya, ketika mendungnya hitam itu pasti hujan. Nah itu loh. Tapi itu kan menghasilkan sebuah teori itu harus ada penelitian. Nah, kenapa kalau mendungnya hitam itu pasti turun hujan, kalau mendungnya putih tidak, gitu kan misalkan. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ada teori yang sebenarnya atau yang ditemukan. Nah, di Profesor Dr. Syuhri Ismail, beliau konsentrasi ya kepada matan ya, matan hadis ya, matan hadis gitu kan. Beliau banyak mengkaji gitu kan. Kemudian beliau sangat kritis gitu kan, sangat objektif gitu kan. Nah, dan disertasi beliau adalah tentang kaidah kesohihan ya, kaidah kesohihan sanad hadis. Ya, jadi telaah kritis dengan ilmu pendidikan sejarah. Nah, beliau apa namanya? Profesornya atau guru besarnya juga dalam bidang hadis. Nah, ini yang pada waktu itu belum dipisah ya antara tafsir. Jadi seperti saya itu kan kuliahnya jurusannya tafsir hadis gitu. Nah, jadi belum dipisah antara tafsir dan rumpun ilmu hadis. Nah, baru-baru ini saja jurusan ya di IKI itu ada IAT, nah tapi nggak ada ilmu hadis itu belum ada. Nah, itu yang apa namanya? Tapi beliau sudah konsentrasi ya mendalami tentang hadis. Nah, berkaitan tentang matan hadis ya, tentang matan hadis ya. Beliau karena berangkat dari sejarah, nah, beliau tidak meninggalkan yang namanya apa asbabul wurud. Asbabul wurud ya. Dan yang kedua adalah kontekstualisasi. Nah, teman-teman pernah dengar ya istilah kontekstualisasi itu minggu kemarin saya jelaskan pada waktu menjelaskan Profesor Dr. Mahmud Yunus. Nah, di situ beliau gunakan apa pentingnya kontekstualisasi agar sebuah teks itu bisa hidup, maka harus ada kontekstualisasi. Ya, karena apa? Karena kan katanya al-Islamu atau Al-Qur'anu sholih likulli zaman wa makan. Islam itu bisa diterapkan dimanapun kita berada, kapanpun kita hidup. Begitu juga dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu memang teksnya satu. Ya, Al-Qur'an itu teksnya satu. Tetapi dia banyak sekali penafsiran ya, atau bagaimana supaya itu Al-Qur'an itu teksnya satu tetapi masa Rasulullah dengan masa kita hidup sekarang ini berbeda. Bagaimana supaya teks-teks itu tetap hidup, tetap bisa difungsikan pada masa ini. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Jadi sesuai dengan konteks saat ini, kondisi saat ini. Nah, beliau tidak meninggalkan itu dalam mempelajari hadis ya, dari matan itu isi hadis ya, kalau ada yang lupa. Tapi saya rasa enggak ya, ada sanad, ada hadis, ada matan. Nah, beliau di dalam penelitian matan beliau melihat ada sebab urut, kemudian ada kontekstualisasi ya. Di dalam teori beliau atau sajian beliau punya kitab ilmu ma'anil hadis ya, ilmu ma'anis hadis. Nah, di dalam kajian sejarah ya, jadi beliau melihat matan itu dari kajian historis atau asbabul wurud atau sejarah. Kajian historis ini beliau itu tadi yang seperti saya jelaskan, yang namanya kontekstual tadi bisa diterapkan di tempo dimanapun berada, kemudian di wilayah lokal, dan dapat digunakan oleh siapapun, secara universal. Ya, secara universal. Nah, itu di antara beliau karya kenapa beliau ada pembaharuan ya, ada pembaharuan dibanding dengan
apa namanya, dibanding dengan pemikir atau dengan yang lain ya, dengan yang lain itu karena di poin tersebut, di poin pemahaman dari apa namanya, pemahaman matan tersebut. Nah, itu ya biasanya seperti itu. Nah, sudah ya, saya rasa banyak sekali tulisan-tulisan apa namanya, yang dihasilkan atau yang meneliti beliau. Nah, kalau kita lihat dari matan ya, matan itu kan isi hadis, itu ada modelnya Jawami'ul Kalim. Ya, Jawami'ul Kalim itu apa? Ada yang tahu nggak Jawami'ul Kalim? Model matan Jawami'ul Kalim. Ada yang tahu? Dinda tahu, Dinda Hairunisa. Dinda Hairunisa. Tahu. Baik, siapa yang tahu? Amelia tahu nggak? Amelia Soliha. Apa sih itu Jawami'ul Kalim? Matan itu kan ada beberapa model ya. Tahu nggak Amelia? Tahu, Bu. Tahu? Tahu apa nggak tahu? Belum tahu. Oh belum, baik siap. Denisa tahu nggak apa itu, apa namanya, Jawami'ul Kalim? Belum, baik Belum tahu, ya. Bu. Baik. Jawami'ul Kalim itu adalah bentuk dari matan yang memiliki ungkapan singkat namun memiliki makna yang luas. Contohnya apa? Misalkan Rasulullah pernah menyampaikan, saya lupa bahasa Arabnya ya, tapi terjemahnya adalah apa namanya, perang itu adalah siasat. Nah, udah Rasulullah nggak ngomong panjang-panjang lagi, nggak innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa dan sebagainya, itu nggak seperti itu. Tapi hanya Rasulullah mengatakan, mohon maaf ya saya agak lupa judul apa, teks Arabnya, tapi perang adalah siasat. Nah, sudah gitu aja kan. Nah, ini perang itu siasat, gimana perang itu siasat? Nah, itu perlu dipahami. Jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang ringkas, yang singkat, tetapi maknanya sangat luas kalau dipikirkan. Oh, jadi apa namanya, kalau orang punya mau perang ya, dalam hal ini kalau waktu itu kan perang memang perang fisik, itu harus pakai siasat. Nah, sekarang bukan perang fisik nih, perang melawan setan misalkan. Atau perang melawan kalau ada yang nyalek ya misalkan, bukan perang sih, persaingan lah ya. Terus ada siasat. Nah seperti itu. Itu adalah Jawami'ul Kalim. Nah teman-teman harus tahu nih, Jawami'ul Kalim itu modelnya gitu. Jadi matan hadis itu ada yang modelnya cuman singkat tapi luas sekali mana. Oke. Ada lagi matan yang namanya tamsil. Tamsil itu permisalan ya. Permisalan. Nah, jadi kalau misalkan tadi Jawami'ul Kalim itu kata Pak Sudi Ismail itu bisa dilihat kontekstual. Contohnya gimana tadi? Kontekstual waktu itu kontekstualnya Jawami'ul Kalim yang perang adalah siasat. Kalau dulu perang secara fisik itu harus menggunakan siasat. Kalau sekarang nggak ada perang fisik berarti ada perang dagang, perang ini ya. Itu bisa dikontekstualisasi. Oh, berarti kata Rasulullah kalau mau dagang harus ada apa tadi, siasat. Kalau mau ini harus ada siasat. Nah, itu loh kontekstualisasi. Nah, kemudian Mbak, kalau tamsil itu permisalan bahasa ya. Apa namanya? Apa orang yang contoh hadis itu kan ada orang yang muslim yang suka membaca Al-Qur'an itu seperti utrujah misalkan. Buah utrujah, dia manis, dia baunya harum, rasanya enak. Nah, dan masih itu ada lanjutannya. Bagi orang yang
munafik tetapi baca Al-Qur'an dia seperti kurma, dia nggak wangi, tapi dia rasanya enak. Nah, seperti itu permisalan seperti itu. Ya, itu bisa digunakan juga kontekstualisasi maupun universalitas, yaitu bisa digunakan untuk siapapun. Ya, atau itu contohnya. Kemudian ada matan hadis itu bersifat simbolik. Ya. Bersifat simbolik. Ini contohnya apa ya? Nah, contohnya nanti cari sendiri ya. Ini waktunya udah 10.44. Nah, itu contohnya ada. Banyak lah ya contohnya. Saya agak pusing ini. Nah, oke, contohnya itu nanti cari sendiri ya. Kalau untuk yang simbolik itu hampir sama dengan tamsil, tetapi ya agak berbeda lah ya. Kalau tamsil itu kan memang sudah permisalan bahwa orang yang ini misalnya ini orang yang beriman itu seperti di penjara ya, karena memang orang iman itu kan ada larangan. Nah, misalkan kalau yang di ini nanti teman-teman cari sendiri yang simbolik ini, simbolik. Nah, kemudian ada nanti dalam matan hadis itu modelnya yang tadi ada pertama jawami'ul kalim, ada masal, ada simbolik, kemudian ada percakapan. Ya, tentang percakapan. Oh, di dalam hadis itu ada Rasulullah ada percakapan. Nah, contohnya apa kalau yang kita sangat kenal sekali hadis tentang rukun iman ya. Itu kan ada seorang malaikat datang ya, malaikat Jibril datang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu iman?" gitu. Ada yang ingat hadis itu? Cantika Rahma ingat nggak? Cantika Rahma ada? Hadir, Bu. Nah, tahu nggak hadis yang saya sebutkan tadi? Kurang tahu. Nggak tahu. Yang Rasulullah Hadis didatangi Arba'in oleh bukan, Bu? Iya, hadis Arba'in ya Hadis yang kedua. pertama. Oh ya, hadis kedua ya, betul. Iya. Ya, betul yang itu. Nah, itu kan modelnya percakapan ya. Mahwal iman gitu kan. Ada orang bertanya. Itu kan semuanya tadinya nggak tahu kalau itu malaikat. Tapi setelah Rasulullah sholat kemudian datang orang bertanya nih, mahwal iman. Nah, itu ada modelnya nanya-nanya. Ada juga nanti selain itu hanya salah satu contoh. Ada contohnya nanti misalkan sahabat Rasul datang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama?" dan sebagainya. Itu modelnya percakapan. Nah, bahwa model-model seperti itu gitu ya. Ya, model-model seperti itu menurut Profesor Dr. Syudi Ismail bisa dipahami secara kontekstual dan juga secara universal gitu ya. Nah, itu tidak hanya satu sisi itu saja. Satu sisi bahwa iman tuh iman kepada Allah, tapi ada penjabarannya. Nah, kemudian model matan yang lain ya. Ini harus hafal semua teman-teman ya. Kalian kan belajar hadis dari ulumul hadis 1, 2. Ketemu hadis terus lah setiap semester. Jadi harus tahu model-model matan. Nanti ada kritik matan. Teman-teman akan mendapatkan kritik matan ya. Nah, itu di semester 5 apa 6 ya, saya kurang tahu. Nah, ini semester berapa sekarang? Itu ada kritik matan. Semester kayak gini nih, berarti semester genap ya. Ada kritik matan. Nah, ini matan selain jawami'ul kalim, masal, kemudian simbolik, ada percakapan, juga ada modelnya analogi. Analogi itu apa sih? Menganalogkan, menyerupakan, menyamakan, atau membandingkan. Nah, bisa jadi itu. Bisa jadi tiga istilah itu. Nah, jadi misalkan Rasulullah membandingkan atau menyerupakan gitu kan, atau menyamakan sesuatu hal dengan hal yang lain. Gitu. Itu diantara. Nah, dari kandungan-kandungan hadis itu, ya kandungan-kandungan hadis itu, Profesor Syudi Ismail menjelaskan fungsi hadis.
fungsi hadisnya adalah memang menjadi apa sih, bayanu tafsir misalkan ya, menjelaskan Al-Qur'an ya, atau fungsi Rasulullah. Oh, Rasulullah itu di situ sebagai apa gitu kan. Nah, jadi misalkan tentang Rasulullah ya, kalau Rasulullah kan tidurnya ada ya, cara Rasulullah tidur tuh khusus tuh ada. Nah, itu bisa dilihat apakah cara tidur seperti itu memang khusus untuk Nabi atau bisa ditiru oleh umatnya. Nah, gitu loh. Nah, jadi tidak serta-merta, oh kalau Rasulullah tuh tidur begini, kita umatnya harus begini. Nah, itu namanya tekstual. Atau misalkan Rasulullah itu kalau tahajud nggak berhenti-berhenti. Nah, kita sebagai umatnya harus ngikutin. Nah, silahkan kalau kuat gitu kan. Kalau kuat silahkan. Rasulullah kan apa namanya, tahajudnya nggak berhenti-berhenti, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Ya silahkan kalau kuat. Nah, tapi secara tekstual ya memang Rasulullah itu walaupun beliau sudah menjadi orang yang dijamin masuk surga, tapi beliau memikirkan yang umat-umatnya ya. Beliau memang besar amanahnya di dalam apa, berdakwah. Nah, itu. Jadi bisa dilihat secara kontekstualnya. Jadi belum tentu seperti ayu afdalu amal ya Rasulullah. Apakah amal yang paling baik ya Rasulullah? Itu ada yang dijawab sama Rasulullah, itu ada yang birrul walidain, ada yang apa namanya, qiyamul lail, ada yang apa namanya, satu lagi ya. Banyak sih. Ada yang birrul walidain, qiyamul lail, as-sholatu fi awali waktiha gitu ya. Sholat di tepat waktu. Nah, itu kita bingung nih. Orang loh ini Rasulullah gimana sih ditanya afdolul amal, afdol itu kan pasti paling isim tafdil ya, berarti apa yang paling ya, paling utama. Lah kok ini beda jawabannya? Itu tadi. Ya, kenapa Rasulullah menjawab berbeda? Bisa jadi semuanya itu adalah afdolul amal, tetapi bagi siapa itu maka bisa jadi berbeda. Nah, itu namanya kontekstualisasi juga termasuk dari konsekuensi. Nah, itu ya. Kemudian juga beliau melihat bahwa ada sababul wurud yang khusus, ada yang khusus, ada yang umum. Nah, beliau sampai melihat pada titik itu. Nah, kemudian untuk hadis bertentangan ya, ini udah semua dipelajari saya rasa. Al-jam'u ya, at-tarji, an-nasi wal mansukh. Nah, itu sudah menjadi yang sudah kita pelajari. Tahu nggak Anisa Islami? Yang barusan saya jelaskan ada, kalau ada hadis bertentangan, nah, tadi apa aja? Harus bagaimana tuh? 3 hal tadi apa? 3 hal yang harus dilakukan ketika ada hadis bertentangan. Udah tahu belum? Saya khawatir belum ini. Ada nggak Anisa Islami? Ini 4 apa sih? 4A ya? 4 apa 4C ini? Anisa Islami ada. Ayu Anissa, ada nggak Ayu Anissa? Ini pada tidur apa pada kemana ini? Kuliah nggak ya? Iya, Bu. Ya, Ayu Anissa tadi, siapa tadi ya? Ayu Anissa yang saya panggil tadi ya. Nah, tahu nggak itu tadi kalau ada hadis bertentangan kita harus ngapain itu? Apa sih yang kita kerjakan kalau ada hadis bertentangan? Itu tadi pemakalah udah bahas sebenarnya, dan ini udah dibahas di Ulumul Hadis 2. Saya tanya ulang aja, makanya saya singkat tadi. Apa Ayu Anissa coba. Alifatul Lutfiyah. Ada nggak Alifatul Lutfiyah? Hadirah, Ibu. Bagaimana kalau ada hadis bertentangan?
Kalau ada hadis bertentangan tuh apa sih yang harus kita kerjakan? Bagaimana cara menyelesaikan? Tadi yang satu bilang afdholus sholatnya qiyamul lail, kemudian ada yang bilang itu aja cuma dalam amal. Kalau dalam hukum bagaimana itu nanti kalau dalam hukum? Hasna Marwa Kamila, ada nggak Hasna Marwa Kamila? Ini yang saya sudah panggil tadi, coba dicari. Ya Bu, ada. Gimana? Ya, kalau ada hadis bertentangan gimana Hasna? Pertama, mengumpulkan riwayat, terus kedua, mengetahui kemungkinan nasikh dan mansukh, terus ketiga, melakukan tarjih riwayat hadis. Oke, baik. Masih ada yang kurang? Yuk, Alifatul Lutfia, udah ketemu belum? Cantika tadi udah hadir belum? Cantika Rahma. Ada Bu, ada Bu. Maksudnya? Ada, ya. Tahu nggak kalau ada hadis bertentangan itu diapain? Ini masih satu nih, Syuhudi Ismail udah jam 10.55. Pertama mengumpulkan riwayat tadi Bu ya, al-jam'u. Terus terus habis al-jam'u mengetahui kemungkinan nasikh dan mansukh dari satu hadis. Terus yang ketiga melakukan tarjih riwayat hadis. Lalu memahami terus tidak hanya mengenal satu hadis saja. Gitu toh, Bu. Jadi ya oke, kalau ada hadis bertentangan gitu ya. Kalau ada hadis bertentangan itu kan pertama memang al-jam'u ya, mengumpulkan riwayat-riwayat gitu kan. Terus dari riwayat itu akan nanti dibahas tentang seperti tadi historiografinya atau sejarahnya seperti Pak Syuhudi Ismail tadi. Sebenarnya ini tuh hadis tuh gimana bisa turun, gimana bisa disabdakan Rasulullah. Kenapa? Nah, itu harus dipelajari tuh. Kenapa sampai muncul hadis ini dua-duanya kok hampir sama tapi berbeda gitu. Nah, itu harus namanya di al-jam'u. Langkah pertama. Ya. Itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu gimana? Ada at-tarjih. Yang kedua at-tarjih. At-tarjih itu gimana? Milih yang rojih, yang paling kuat pendapatnya. Yang paling kuat pendapatnya, ya. Kalau tadi udah dilihat dari periwayatannya, kuatan yang mana gitu kan. Kalau tidak bisa dikompromikan, al-jam'u itu bahasa kerennya dikompromikan. Dikompromikan antara ternyata tadi yang misalkan tentang afdalul ibadah atau afdalul apa tadi? Afdalul amal, ternyata emang yang nanya itu yang dijawab Rasulullah itu nggak pernah qiyamul lail itu, kalau ya bangun malam tapi cuma merem lagi gitu misalkan. Maka itu menjadi afdalul amal untuknya. Gitu. Nah, yang satu lagi ternyata dia kurang birrul walidain sama orang tuanya, dia ahli qiyamul lail, dia ahli zakat, ahli sedekah, tapi kok sama orang tuanya kurang perhatian. Maka dia menjadi afdalul amalnya adalah birrul walidain. Nah, seperti itu al-jam'u contohnya. Itu nanti beberapa di hadis-hadis hukum akan terjadi. Kalau ini kan tentang amal ya. Tentang hadis hukum itu yang repot nanti. Gitu, yang banyak ya. Yang banyak. Nah, kemudian baru nasakh mansukh. Baru yang satu dihapus. Tapi itu sudah menjadi langkah terakhir. Nah, oke, itu ya. Oke, itu sedikit tentang banyak ya, sudah banyak berkaitan tentang teori atau kajian Pak Syuhudi Ismail tadi yang memberikan wacana baru tentang kajian matan hadis dan juga kesohihan hadis. Nah, kita kepada Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yaqub. Saya belajar, alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan belajar dengan beliau.
waktu S1 ya di IKI saya belajar sama beliau. Beliau itu adalah sosok yang sangat tegas ya, sangat tegas. Kalau terlambat tuh nggak boleh masuk ya teman-teman. Kalau terlambat nggak boleh masuk. Yang telat ya udah di luar aja. Boleh masuk kadang tapi suruh berdiri. Yang ngobrol itu suruh berdiri, silahkan berdiri di depan. Bener-bener waktu itu teman saya bener-bener ada yang berdiri di depan. Ya beliau sosoknya tegas. Makalah nih ya, makalah seperti kalian kan bikin makalah ya. Kemudian nggak beres lah makalahnya, nggak beres. Beliau bisa tuh apa ini makalah apa seperti ini ya, keras beliau kalau makalahnya tidak sesuai ya sesuai kesalahan ya, bisa Bapak pukul meja. Kalian ditanya misalkan seperti saya tadi, misalkan sudah pernah diberikan materi tapi kok lupa gitu kan, misalkan udah semester 4 nih, kalian tahu nggak hadis sahih itu apa, syarat hadis sahih itu apa? Nggak ada yang jawab misalkan, beliau bisa marah, meja ini bunyi nanti. Kalian sudah semester 4, syarat hadis sahih saja nggak tahu. Gitu. Kalian serius nggak belajar di sini? Nah itu yang sedikit ya kesan ya, tapi mengena sekali. Gitu. Sekarang kan nggak ada ya dosen yang keras atau bisa dibilang galak ya, galak tapi modelnya adalah kalau guru-guru kita yang dulu tuh bisa keras, bisa galak, bisa disiplin, tetapi untuk mendidik kita. Gitu. Itu yang saya juga sendiri jauh ya seperti itu. Kalau dosen yang masih sekarang itu yang masih berani ya seperti itu, bukan berani tapi masih punya karakter seperti itu masih ada itu. Teman-teman diajar Pak Arison. Nah, diajar Pak Arison enggak? Ya, disiplin, keras gitu ya. Jadi nggak usah kaget dengan dosen-dosen seperti itu. Dulu kita lebih banyak menemukan. Pak Arison itu juga gitu. Kalau dulu di kelas saya ada yang ngobrol, silakan keluar atau silakan tolong tutup pintu dari luar, suruh keluar kalau ngobrol di kelas. Gitu ya. Nah, itu. Beliau sangat mendidik kita keras gitu ya Pak Profesor Ali Mustafa Yakub. Tapi baik hati sebenarnya, baik sekali. Bahkan istri beliau kan alumni IKI ya. Beliau istri beliau alumni IKI. Beliau sangat dekat dengan IKI dan beliau mendapat gelar profesor itu dari IKI. Dari dulu kan belum ada ketentuan ya, kalau sekarang itu kan profesor itu harus mengajukan ke Dikti, harus ada proses. Kalau dulu Profesor Ibrahim Hussein Al-Maghfurlah pendiri IKI itu memberikan gelar profesor kepada Kiai Haji Ali Mustafa Yakub karena memang beliau pintar ya, kemudian ya berkapasitas lah dalam ilmunya. Nah itu banyak lah ya karya-karya beliau banyak sekali dan paling monumental apa saya rasa banyak sekali karya beliau yang monumental kalau kita mau ini. Ya tadi betul disebutkan hadis-hadis bermasalah ya, ini ada bukunya, ini saya punya bukunya hadis-hadis bermasalah dan banyak lagi karya-karya beliau. Karena dulu kita jadi murid beliau tuh kita beli semua apa yang punya bapak tuh kita beli semuanya buku-buku beliau dan ringan, bahasa beliau sangat ringan dalam menyampaikan dalam menyampaikan istilah atau hadis atau takhrij ya, tadi saya bilang saya itu diajar bapak takhrij itu, jadi ketemu bapak itu S1 S2 juga ketemu itu usul takhrij wa dirasatul asanid itu saya pelajari 1 semester dengan bapak ya, walaupun di masa kita kuliah itu bapak sudah membuat pesantrennya ada yang di sini ya, yang dekat kampus itu ada namanya Darus Sunnah. Nah, pesantren Darus Sunnah itu dulu sangat di tes, kalau masuknya nggak masuk ya berarti nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa masuk. Nah itu murid-murid beliau lebih banyak. Nah, dosen-dosen IKI sekarang banyak yang dari sana ya, ada Bu Muawanah tuh dosen KPI, kemudian ada siapa ya dosen-dosen baru, ada yang dosen baru itu Pak yang muda-muda itu dari alumni Darus Sunnah dari situ. Nah beliau memang banyak berkhidmah di IKI, saya rasa lebih banyak, dan terakhir beliau itu adalah sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Nah, tetapi kalau IKI membutuhkan beliau selalu hadir ya.
Pak Iki, Pak ngundang Pak Kiai selalu hadir. Pak Kiai ini selalu ini. Gitu ya. Jadi terakhir itu Bapak sakit ya, memang sakitnya juga cuman sehari, waktu mau cuma dibawa ke rumah sakit dan kita semua kaget. Nah, nanti teman-teman kalau sudah di Jakarta, kita ziarah ke makam beliau ya, ada di Darussunnah, makam beliau cuma satu gitu di belakang pesantrennya. Nah, mungkin itu saja saya rasa ya. Yang lain masih bisa dibaca-baca karena Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaqub ini masih sangat dekat dengan kita. Saya saja bertemu ya. Kemudian karangan-karangannya banyak sekali gitu. Karangan-karangannya banyak sekali. Baik, sudah panjang sekali ya. Saya jelaskan tadi. Nanti bisa dibaca. Yang juga menjadi mungkin kalau tadi ada yang nanya Bapak itu karangan paling ininya apa, itu ada Bapak menerjemahkan bukunya Mustafa Al-Domi ya, Muhammad Mustafa Al-Domi, atau kalau ditulisnya itu Muhammad Mustafa Azami tapi Al-Domi ya, tentang pembelaan eksistensi hadis gitu. Terjemahnya itu sangat banyak digunakan oleh orang, dan banyak lagi lah, banyak sekali lah. Ada hadis-hadis bermasalah, ada hadis-hadis palsu seputar Ramadan ya, hadis palsu. Di antaranya kalau tidur itu ibadah, gitu kan? Iya, tidur itu ibadah. Tapi kalau sepanjang hari tidur, nah, itu ya jangan. Itu kan sayang. Bu, apakah kalau Ramadan itu nggak boleh tidur, Bu? Ya boleh, gitu kan? Tapi jangan tidur sambil kuliah, gitu. Kuliah sambil tidur. Kuliah tidur gitu maksudnya ya. Nah, gitu. Baik, mungkin cukup ya teman-teman. Kita sebelum akhiri kita kirimkan dulu suratul Fatihah untuk baginda Rasulullah, untuk sahabat, para tabi'in, para muhaddisin ya, karena kita sedang mengkaji hadis, para ulama-ulama hadis di Indonesia, khususnya dua tokoh yang kita kaji pada siang hari ini, Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, juga Profesor Dr. Syuhudi Ismail. Taumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, terima kasih Azki, terima kasih pemakalah semuanya, dan mahasiswa yang hadir. Ini 41, nggak tahu jumlahnya berapa, 41 itu dengan saya ya, 40 yang hadir. Yang tidak hadir ditulis tidak hadir, yang tidak hadir tapi masih hanya hadir di Zoom tapi tidak hadir secara lahir batin. Nah, minggu depan hari Kamis kita pertemuan terakhir, saya minta untuk kita hadir secara utuh ya. Nah, kalau saya panggil itu semua menjawab, atau kalau perlu nanti buka kartu semua, buka kamera semua karena pertemuan terakhir. Baik, dari saya hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu.